Karena circle kalian di kampus tuh menentukan Bener. gimana kalian ke depannya. Dan kamu masuk ke perawat itu ada dukungan internal nggak sih? Atau kamu tuh backgroundnya, keluarganya dari... Karena kita baru jadi mahasiswa nih, kalau rating aku ya dari berapa kelas 10. Kalau aku sih awalnya gara-gara lagi lihat drakor, terus kan di peran perawat luar negeri kan, itu kayak pada keren-keren banget. Nah dari situ aku terinspirasi jadi perawat luar negeri gitu. We listen but we don't listen, Halo guys, welcome to Tripod Trifinity. Podcast Hari ini kita akan dengerin cerita-cerita yang seru banget. dari teman-teman kita yang berbeda latar belakang. Tanpa basa-basi, Check it out. kita sudah kedatangan teman-teman kita. Kita sambut dulu. Halo Lai dan Zia. Apa kabar nih? Kebetulan kabar aku baik banget, tapi agak sakit dikit ya. Ya, kesehatan ya. Ini cuacanya lagi butuh. Ekstrim, Iya, benar banget. Ekstrim banget betul. Dia sendiri Kalau aku alhamdulillah aku lagi baik, cuma lagi stres dikit aja. lagi UAS ya? Iya, betul. Lagi UAS. Sama nih. Teman-teman di rumah yang lagi UAS jangan lupa belajar ya, Betul. jaga kesehatan. Itu Vincent, kalau Vincent gimana kabarnya? Oh, kalau aku kebetulan luar biasa banget. Luar biasa. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena membuang pikiran dari UAS sih. Udah selesai UASnya. Belum lah ya. Belum selesai. Belum. Tanyain dong. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Aku kebetulan agak stres juga ya karena mau UAS. semangat ya. Ada yang belum UAS, ada yang lagi UAS, ada yang Menuju UAS. menuju UAS. Kita beda-beda ya. Karena kita kampusnya kan kebetulan beda-beda juga. Kebetulan aku dari UIN, Kalau aku Vincent? dari Unika. dari Unika Pride. Aduh. Lain dari mana? Coba tebak. Clue-nya itu ada patung. Patung. Iya. UGM nggak sih? Bukan. Oh, bukan. Untak nggak sih untak? Untak kapan? Ditit juga ya? Undip nggak sih Lai? Betul. Betul betul. Ini juga Undip nih. kampus yang dulu aku pengen tuh Oh, biar iya. bisa foto depan patung. Betul. Kebetulan kita ditolak gitu. Oh, kata kamu juga. Tas dulu. Ya. Yes. Kalau aku Oke, dari mana nih? mana? Cluenya kesehatan, Mau kesehatan. tapi bukan undip. Oh. Kalau di Semarang sih yang kesehatan mostly Poltekkes nggak sih? Ya, Yes, betul. Oke, jadi kita backgroundnya lumayan beda ya. Aku Iya, dari yes. UIN, Vincent Unika, Unika. dari Undip dan dari Poltekkes. Poltekkes. Ya, tentu kita tuh mahasiswa yang balik lagi background kita beda-beda dan kita juga ada yang lagi UAS, menuju UAS dan belum UAS ya Vincent ya. Betul banget. Nih, tapi ngomong-ngomong nih, kalian tuh jurusannya beda-beda nggak? Beda-beda kan? Iya. Jujur kesehatan. Iya betul. Ada. Kesehatan. Hubungan internasional. Oh, HI. Wah, keren banget. juga. Wow. Dia juga. Keren ya? Hai. Hai. Ya ampun. Telat kamu yes. Hai. Makasih Oke, banyak oke, loh, oke. makasih banyak loh. Iya, iya, iya. Tapi anyway, tunggu dulu sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih inti nih. Kayaknya kita tadi kan belum kenalan ya. Teman-teman yang nonton pasti pengen kenal nih sama bintang tamu yang ada di sini. Jadi, better kalian kenalan dulu nggak sih? Dimulai gini deh. Lanjut mulai dari dia aja deh. Ini apa aja nih yang dikenalin? Nama, Universitas. Fakultas. Fakultas. status kalau mau. Waduh. Oh, siapa tahu ada yang nyantol nanti yang nonton. Oke boleh. Aduh. Oke. Kenalin ya guys, nama aku nama aja kan, nggak Iya, perlu nama nama lengkap aja. ya. Nama aku Laila, biasa dipanggil Laila Tolai. Terus aku dari Universitas Diponegoro dan berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau status sendiri ya. Apa ya? Ditit. Gitu. Ya, ditit. Oke, terus sekarang aku biasa dipanggil Zia dan aku dari Poltekkes Kemenkes Semarang dan jurusanku adalah keperawatan internasional. Wow. Keren banget ya. Oh iya. Oke, iya sama ya. Nah, ini mungkin kita langsung aja gitu ya. Boleh Vincent. Aku tuh kepikiran gini deh. Biasanya kan kalian nih udah lumayan lama kan kuliah gitu, terus ngerasain prodi kalian, jurusan kalian. Kalian udah merasa di fase acceptance sama prodi kalian belum sih? Kayak
Kenapa? Karena Vincent tahu nggak sih, kan banyak tuh orang yang Mana tuh? dia milih prodi tuh faktornya banyak banget. Kayak ada yang dia dipaksa orang tuanya, atau kalau aku sih karena aku milih yang gak ada hitung-hitungannya jujur, karena aku gak suka hitung-hitungan. Kalau kamu kenapa? Banyak juga yang ikut temen ya. Oh iya, Kalau iya, aku sih iya, kebetulan- iya, iya, Iya. bener. Kalau aku sih kebetulan memang suka aja sih. Oh suka aja, suka. gila, keren sih. Nah, kita penasaran nih sama kalian berdua dari yang HI sama keperawatan tuh, kalian awal mula terus kalian mikir kayak oh aku mau masuk sini tuh gimana ceritanya, dan apa faktor yang membuat kalian akhirnya memilih untuk masuk ke prodi kalian? Dimulai dari dia Kita deh. mulai dulu boleh. We listen but we don't judge. Oke. Jujur, kalau hubungan internasional ini kayak pilihan terakhir aku. Karena sebelum-sebelumnya itu aku kan pengen tuh ekonomi, tapi kayak nggak dapet. Terus aku pengen psikologi juga nggak dapet. Nah, terus tiba-tiba nih muncul yang namanya hubungan internasional. Baru pas aku cari-cari tentang hubungan internasional itu kan kayak jadi diplomat gitu kan. Nah, aku mikir ya, keren juga gak sih kalau misalkan ada yang nanya, kamu dari jurusan apa? Aku dijawab hubungan internasional. Wes, betul sih. Kalau aku jadi kamu juga aku bangga abis, bangga banget. Kayak terus jadi ya gitu kan, tapi aku karena orangnya butuh validasi dari orang lain, aku tanya ke orang tua aku kayak ke bapak aku kayak, Pak, gimana kalau misalkan aku jurusannya hubungan internasional, cakep gak gitu. Terus dia bilang kayak cakep-cakep aja. Terus dari situ aku langsung kayak oh ya udah sih, langsung aja aku ini jadi pilihan pertama aku. Terus alhamdulillah lolos. Yes. Keren banget. Jadi kesimpulannya adalah kamu milih HI karena pertama keren, Yes. Mantap. kedua cakep. Mantap. Oke, tapi keren sih, pilihan pertama langsung keterima. Keren banget sih, keren ya Vincent ya. Keren banget sih. Nah, kalau kamu gimana? Kalau aku jujur sebenarnya aku awalnya itu kedokteran gigi pengennya. Oh. Dan ternyata keterima. Loh. Bagus. Terima di Universitas Jember. Cuman kan aku dulu sering lihat drakor ya. Di drakor tuh kan sering kayak ada peran perawat luar negeri keren gitu kan, kayak medical bedah gitu dan lain-lain. Terus habis itu aku cari-cari tahu kayak keperawatan tuh bisa ke luar negeri tuh lewat jalur apa sih, gimana caranya. Terus ternyata ada nih jurusan keperawatan internasional, dan itu ada di Semarang dan ada di Jogja. Nah, terus aku cari tahu lagi Poltekkes yang terbaik se-Indonesia tuh di mana sih? Ternyata di Semarang nomor satunya. Akhirnya cari-cari tahu. Waktu itu juga nggak berharap buat masuk karena waktu itu masuknya lewat PMDP, jalur raport sama masukin nilai TOEFL. Waktu itu nilai TOEFL minimalnya ada. Terus habis itu PMDP itu kan Februari ya, sedangkan UTBK tuh masih jauh-jauh hari gitu. Terus akhirnya nyoba daftar, pilihan pertamanya keperawatan internasional, yang kedua itu D3 keperawatan. Terus ternyata keterima. Wow. Dan Guys, keren banget guys. Keren banget, guys. Terus habis itu kaget lah UKT-nya 10.500.000. Tapi udah dibayar karena kan emang pengennya di situ ya, dari awal udah dibayar. Terus waktu menjelang UTBK, nyoba lah, tetap nyoba karena kan pengen nyoba ya kedokteran gigi di UNED dan keterima. Tapi udah terlanjur bayar. UTBK. Oh my god. Tapi sebenarnya pengennya ke kedokteran gigi. Dua-duanya sih jujur, tapi udah terlanjur bayar sih. Tapi Oh, kalau gitu. misal belum bayar ya kayaknya ambil kedokteran gigi. Tapi Zia, kamu tuh emang background keluarganya kesehatan semua atau? Enggak, kebetulan aku enggak. Terus keluarga-keluarga yang lain itu dosen ITS. Wow. Ya, teknologi Surabaya. Dosen senior, rumahnya di sana. Nah, aku sendiri yang melinjur ke kesehatan. Kamu nggak mungkin kepikiran untuk lanjut, maksudnya ikut ke Surabaya gitu, kuliah di Surabaya? Iya, disuruhnya gitu emang, ngikutin kakak juga kan, kakak sepupu itu di arsitektur ITS. Nah, satunya juga apa? Teknik industri ITS. Terus kalau aku mau, aku tinggal dimasukin. Jangan. Dikat ya. Ditip. Terus tapi aku mikir,
kok kayak nggak ada yang beda ya, kayak pengen yang beda gitu, berani beda. Akhirnya Challenge ya, challenge diri sendiri ya. kesehatan. Jadi kamu mengambil fakultasnya karena berani beda. Iya, gitu ya? betul, berani beda. Wah, Keren gitu ya. sih, keren. Jadi kayak keluar dari zona nyaman ya istilahnya ya. Betul. Tapi aku mau balik lagi deh ke Lai ini kan di HI. Tapi ada background keluarga yang menjurus ke inline sama prodi kamu nggak HI? Mungkin kakak kamu atau saudara kamu, sepupu kamu itu yang emang inline di HI gitu? Enggak sih sebenarnya, jadi kayak bisa dibilang tuh aku yang pertama kali masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini sendiri. Terus kayak ya gitu deh. Jadi kamu sendiri tuh, maksudnya nggak ada motivasi dari internal keluargamu yang kamu, ih tapi keren sih. Biasanya mostly orang tuh bakal milih prodi yang kayak banyak dukungan dari keluarga gitu kan. Kayak misal keluarganya banyak yang di kesehatan karena untuk relasi setelah kuliahnya tuh lebih gampang. Iya, gitu. Tapi keren sih kalian berani untuk keluar dari zona nyaman kalian. Kayak aku salut banget, apalagi sampai keterima di itu kan hitungannya udah prodi impian kalian ya. Oke, sekali lagi kita tepuk tangan guys buat teman-teman kita. Terus apa ya? Aku tuh, ya. kamu penasaran apa San? Aku penasaran sih, karena kan udah masuk nih ke fakultas kalian nih, udah lama kan ya. Nah, terus kalian tuh merasa kayak ada yang beda gitu nggak dari ekspektasi kalian? Mulai dari Lai dulu ya. Nah, Gantian dong. Tadi kamu dulu aja ya. Tadi apa? ekspektasi dan Realitanya gimana? Ekspektasi dan realita. Jujur, aku belum terlalu kenal kan tentang hubungan internasional itu, benar-benar kayak membabi buta gitu. Aku langsung daftar aja terus entah kenapa tiba-tiba keterima. Enggak sih, alhamdulillah keterima. Nah, jadi kayak ekspektasiku itu mungkin benar-benar tinggi, kayak tiap hari kita nanti bakalan belajar bahasa Inggris gitu kan, apalagi ada internasional di situ bahasanya. Terus juga pas awal-awal masuk itu katanya di semester kapan gitu nanti bakalan ada diwajibin buat ngambil TOEFL gitu. Jadi kayak wah ini ketat banget gak sih gitu. Tapi selama aku menjalani ini perkuliahan itu tuh entah kayak aman-aman, santai-santai aja. Gak santai banget sih, banyak tugas, terus banyak presentasi juga, terus banyak dosen yang nyusahin. Aku aja sekarang ini besok baru mau UTS. oh, UTS, gara-gara dosennya ngambek. ngambek Gak jelas banget, dia ngambek karena diikutin anjir. Ups. dibeli. Oke gini. Kalau ekspektasi susahnya ada gitu, kalian sebelum masuk tuh di angka berapa, terus setelah kalian masuk ternyata di angka berapa? Aku penasaran. Ya pastinya dulu. karena baru masuk jadi mahasiswa juga kan. Jadi bisa dibilang dari berapa per berapa nih? Per 10. Dari per 10. 10 Susahnya. per 10 pastinya. Ekspektasinya ya? Iya. Ya. Ekspektasinya. Ternyata 5 per 10 deh. Oh, berarti mudah gitu ya, Oke, sepele ya. under control ya. Wow. Keren banget. Kalau dari Cia, Kalau aku sih nilainya ekspektasiku 10 per 10 ya. susahnya ya, Susahnya. Realitanya 8 per 10 lah. Tapi emang kayak susah ya? keperawatan itu Iya harus sih. detail Iya. juga nggak Iya sih? Berarti kamu kayak belajar materi FK juga nggak sih? Iya. Dikit-dikit lah. Keren banget ya. Apa nyerempet Iya, gitu kan. nyerempet. Soalnya aku juga ada beberapa temanku tuh yang di keperawatan dan katanya tuh kayak semua dipelajari, bener ya sih itu? Iya benar semuanya. Kayak kebidanan juga dipelajari, Iya kan? terus radiologi kayak ini nanti penyakitnya kalau paru-paru sakit kayak gini, radiologi juga dipelajari. Terus FK juga karena kita kan mendampingi dokter ya. Jadi harus tahu ya. Dan dokter itu cuman untuk meresepkan, tapi kita yang melakukan gitu. Bener sih. Tapi challenge-nya tuh lebih Gitu. Wow. Tapi aku penasaran kenapa pas dulu itu pengennya ke dokter gigi. Ada pikiran nggak kayak ke dokter umum aja gitu? Karena mikirnya nih dulu tuh biar bisa pasang behel gratis. Oh, Plot twist-nya. kita untuk sendiri gitu ya. Masak sendiri gitu ya. Iya. Oke. Mungkin Terima kasih. Kita kayaknya sharing udah banyak banget ya. Terus Udah nih, ya. jadi insight buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton podcast ini, mungkin gimana kehidupan sedikit kehidupan cerita dari teman kita yang di keperawatan, terus yang di Hubungan HI, internasional. ya benar. Betul banget. Nah, ya jadi mungkin
untuk kalian ini segini dulu gitu ya teman-teman ya. Di Jadi usia kita- nih. Yuk. Aduh, Di enggak usia dong. ya. Oh, ya enggak dong. Nanti enggak dong. kita akan ngobrol lebih banyak lagi di belakang Next kamera. session. Iya. Ah, Siap-siap. Oke, ya terima kasih. Buat teman-teman ya yang masih penasaran atau masih cari-cari tahu tentang keperawatan atau HI ya, bisa reach out aja Kak Zia dan Kak Lai di Instagramnya. Instagramnya apa Kak? Kasih tahu Kak. XZRDVC, oke guys. Wow. Dicatat ya. Lai. Pip 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 pip. Oh, nanti kita masukkan caption ya. Low profile ternyata. Ih beneran nih nggak mau dikasih tahu Instagramnya. Lumayan lah, siapa tahu nanti ada yang DM Kak. Pinjol. Langsung taruh di sini aja guys. Oke. Ya. Terima kasih sudah menemani kita sharing-sharing. Ya, terima kasih. Dan mungkin kita akan cerita lebih banyak lagi di next kesempatan. Yeay. Bye-bye. Terima kasih. Halo guys, welcome back to Tripod Segment 2. Kita kembali lagi dengan teman-teman kita yang pastinya nggak kalah seru dan menarik ceritanya ya. Masih di kehidupan Kampus. ya, pasti Nah, kita itu masih dia. membahas kehidupan kampus dan kehidupan perkuliahan ini ya. Kehidupan menuju dewasa. Betul banget. Mungkin langsung aja kita kenalan dulu gitu ya. Boleh. Mau aja dulu, serius aku dulu ya. Silakan. Halo semuanya, kenalin aku Alvina, bisa dipanggil Vina. Aku dari UNES alias Universitas Negeri Semarang. Prodi aku akuntansi. Oh, akuntansi nih. Ya, keren. Kalau kamu? Halo, aku Naila dari Politeknik Negeri Semarang, jurusannya Perbankan Syariah. Oh, Oke. keren banget, keren banget. Kalau tadi kita udah sharing-sharing terkait kenapa sih kita pilih jurusan itu, ya kan? Oh, kalian tadi udah bilang udah kenalin prodi kalian belum? Udah dong. Udah ya. Udah. Dari akuntansi dan Perbankan. Nah, kalau tadi kita udah cerita kenapa sih background kita memilih prodi itu. Prodi. Sekarang kita mau bahas apa ya, Sen ya? Nah, kita mau bahas nih mengenai bagaimana apa yang kamu kayak kan pasti kalian milih prodi itu kan ada ekspektasinya gitu ya. Nah, Iya sih. terus setelah itu kalau setelah kalian menjalani prodi kalian tuh habis itu gimana gitu? Apakah beda atau sama nih sama ekspektasi kalian? Mungkin Naila dulu kali ya, Naila. Oh. Besok setelah kayak menjalani kehidupan perbankan itu kamu mau ngapain dan mau jadi apa sebenarnya? Apa yang kamu cari di perbankan ini? Oke, jadi aku tuh awalnya masuk di perbankan syariah ya. Ekspektasi aku tuh bakal yang kayak nggak ngapalin ayat-ayat gitu. Jadi kayak ya udah kayak perbankan aja gitu. Tapi kayak gak ada bahasa Arabnya aku mikirnya gitu. Tapi mungkin kayak apa namanya itu ngafalin ayat-ayat tuh cuma kayak just 30. Ternyata tuh enggak. Kalau di Politeknik Negeri Semarang itu ngafalin surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 25. Itu tuh menjadi salah satu syarat buat skripsian gitu. Makanya aku kayak kaget banget ayat 1 sampai 25 ya itu masih gitu lah. Tapi Al-Baqarah gitu. Tapi kalau misalnya di semester 1 ini aku disuruh ngapalin juz amma juga. Juz 30-nya gitu. Itu mungkin yang banget ya. agak bikin shock ya sebenarnya ya. Banyak banget ngapalinnya ya. Banyak banget ngapalinnya. Iya makanya. Oh. Tapi untuk di perkuliahannya nih kayak misal pelajarannya atau mungkin kehidupan di kelas tuh gimana? Kalau pelajarannya sih aman sih, tapi tuh aku tuh yang bikin shock tuh sama pelajaran fikih muamalah. Jadi tuh ada fikih muamalahnya, di situ tuh kayak nerapin akad-akad yang ada di perbankan itu. Nah itu menurutku agak susah di aku. Itu kan banyak kayak akadnya, makanya itu kayak kalau bisa mau bedain tuh nama-namanya tuh kayak mirip-mirip gitu. Betul. Itu yang bikin struggle ya. FYI aku juga belajar fikih muamalah dan emang fikih muamalah itu PR banget sih karena akadnya banyak banget. Nah betul banget sih itu. Teman-teman di rumah yang belajar fikih muamalah juga pasti relate banget betapa ribetnya menghafal akad-akad Nah betul, mudorobah itu. mudorobah, murobahah, Musyarakah. Ternyata kita sama. tapi nggak apa-apa, tetap asik kok. Asik. Iya jujur asik. Jadi jangan malas belajar fikih Fikih muamalah. Oke, nah sekarang kayaknya udah asik banget gitu ya. Kalau kamu Lanjut, sendiri gitu, kamu sendiri bagaimana, Gina? Nah, Kalau ekspektasi itu sebenarnya I don't have any higher expectation ya, karena at the first place niat aku bukan di situ. Aku bahkan nggak ngelirik kampus aku. Sorry ya, Bum, sorry Wow. izin. Dulu tuh sebenarnya niatan aku
bahkan nggak terlintas di pikiran aku buat kuliah di Semarang samsak at all gitu kan. Terus ya udah karena opsinya cuma ada itu, jadi ya udah. Tapi untuk ekspektasi prodi itu aku mikirnya udah ya ampun susah banget, karena baseline aku di SMA itu nggak ada ekonomi, aku nggak dapet ekonomi sama sekali. Terus teman-teman sekelas aku tuh mereka baseline-nya udah ada karena kebanyakan dari SMK kayak gitu kan. Jadi ekspektasi aku tuh wah susah banget. Realitanya ya sih susah. Sesuai berarti ya? So, ternyata susahnya kebangetan. Tapi ternyata nggak sesusah yang aku pikirin gitu loh. Oh. Kalau kadang kalau nggak balance, jiwa aku jadi ikutan nggak balance. Jujur banget. Saya sama sih. Iya kan. Terus abis itu, tapi dari situ aku kayak lebih belajar mengapresiasi diri aku sendiri gitu loh, karena kan baseline aku di SMA nggak ada ekonomi tuh. Jadi setiap ketemu yang pas atau yang balance tuh kayak ya ampun ada apresiasi tersendiri. Kayak Bangga ya. Iya benar. Proud of ourselves guys. Tuh. Dulu SMA-nya apa kalau boleh tahu? Aku dulu SMA karena aku kan kurikulum merdeka ya, jadi dia tuh based on mata pelajaran gitu loh. Oh, jadi nggak ada penjurusan gitu. Enggak, jadi terus dulu tuh aku SMA tuh kayak informatika yang kayak gitu. Oh, nggak ada hubungannya sama sekali Iya, gitu ya? nggak ada baseline ekonomi Oh. samsek gitu. Kita lumayan relate sih. Aku dulu justru SMA aku tuh IPA. Dan sekarang aku ekonomi. Bener jauh banget. Struggle-nya kerasa banget. Struggle dan stres. Oke guys, itu ya guys, ternyata bagi kalian yang merasa kalian itu nggak inline sama SMA kalian tuh nggak sendiri. Banyak teman-teman kita tuh yang juga sama-sama dulunya tuh nggak belajar sama sekali ya malah ya. Betul, Tapi betul. pasti semuanya bakal bisa dilewatin kok, asalkan kalian mau untuk belajar. Belajar dan Anjay. berjuang. Ya, gitu. Jangan pernah menyerah, teman-teman. Betul. Terus nih, kalau tadi kan kita udah ngomongin susah-susahnya nih, ada nggak sih kalian yang dulu mikir di jurusan kalian pikir tuh bakal yang aduh aku nggak bisa sih, ini tuh aku nggak bisa, tapi ternyata wah segini doang gitu. Ada nggak? Aduh, Naila dulu. Jujur ada. Kita lanjut di segmen 3. Let's go. Bye. Halo guys, welcome back to Tripod segmen 3. Kita kembali lagi dengan teman-teman kita yang nggak kalah seru-seru ceritanya, masih tentang dunia perkuliahan lagi ya Kak Ali. Iya betul banget. Anyway, hostnya kita Ya ganti guys, Iya, ganti ganti. personil dulu. kenalan dulu mungkin teman-teman, kan tadi udah kenal sama Vincent, Oke. belum kenal sama Kak Ali, kenalan dulu Kak. Oke, kalau kata orang kan tak kenal maka tak Saya. salah. Oh, salah. Tak kenal maka kenalan. Oh iya, Oke. make sense. Oke, bener kan? Nah, jadi kenalin guys, aku Ali di sini sebagai apa ya? Partner kalian lah. Ya, partner. Ya, partnernya siapa? Sasa. Sasa. Oke. Oke. Kita langsung aja kenalan sama teman-teman kita yang bakal sharing-sharing juga mengenai dunia perkuliahan yang gak kalah seru. Silahkan, mungkin siapa mau duluan? Yang duluan. Iya, Oke. oke, betul. Halo semuanya, kenalin nama aku Najwa, aku dari Politeknik Negeri Semarang, prodinya Manajemen Bisnis Internasional. Gak keren banget. Oh iya, tadi aku kelupaan banget. Aku belum spill dari mana gitu kan ya. Oh iya, Oke, sorry ya motong ya. Jadi aku dari Ekonomi Islam Undip angkatan 24 gitu. Sorry ya telat guys. Yuk, aku ya. Oke, kenalin aku Ara dari Undip, manajemen juga. Kita satu Iya, satu fakultas. Kita Oh. satu kuning. Betul. Kuning-kuning. Kuning-kuning FEB. Iya, kuning-kuning FEB ya, bukan kuning-kuning yang lain ya. Nah, itu. Apa Kak? Paling udah lain Kak? Aduh. Yang ngalir di sungai. Nanti dipip, tolong editor dipip. Gitu ya. Ya. Oke, dari tadi kita udah cerita banyak banget tadi background mengenai kita kenapa kita pilih prodi, terus juga background ekspektasi kita di perkuliahan. Nah, sekarang kita mau bahas apa Kak? Sekarang lebih ke ini sih, paling struggle gitu ya. Kan pasti adalah setiap jurusan itu struggle-nya beda-beda gitu. Bener Mungkin banget. dari Najwa beda, dari Ara beda gitu. Bahkan dari kita pun beda. Iya, pasti beda dong. Apalagi beda univ, tuh pasti struggle-nya, Beda. culture-nya juga pasti beda. Culture-nya beda. Mungkin aku yang penasaran tuh ini sih, mungkin mulai dari Najwa ya. Iya, Kayak internasional tuh. aku dengar tuh di Polines tuh lumayan strict ya, izinnya, terus jam kuliahnya, Yes, strict. betul.
aku pengen kamu ceritain struggle kamu selama kuliah di Polines itu apa? Jadi di Polines itu kita basically mirip banget sama kayak kita sekolah SMA, karena itu bener-bener udah terjadwal, jadi dari pagi sampai sore. Terus kalau kita mau izin itu kayak susah banget. Jadi kalau kita absen itu dosennya itu tahu, karena kita sekelas cuma 26 orang doang. Oh berarti gak ganti-ganti gitu ya satu kelasnya? Iya, jadi dari awal masuk sampai akhir ya udah orangnya Sampai gitu doang. lulus itu doang. Beneran Oke. kayak SMA ya? Iya. Kalau nggak hafal kebangetan sih itu. Terus kalau mau kita itu ada kompen namanya. Jadi kalau kita izin, terus kita harus ngurus di setelah kita masuk. Jadi kita ngurus di kayak di adminnya gitu. Kita kenapa izinnya, dan itu kita harus membayarnya di akhir semester dengan bersih-bersih. Demi apa? Dan itu cuma 16 jam, di atas itu kita harus bayar. Bayar pakai uang? Yes. Per jam 7.500. Dan itu tiap semester naik terus. Berarti tapi aku penasaran deh, di Polines tuh tetap ada adat kayak titip absen itu possible Nggak nggak bisa. sih? Bener-bener nggak bisa. Bener-bener nggak bisa. Absennya pakai QR code atau gimana? Iya, Dia pakai akan- QR. Oh. Cuman tapi di akhir kelas, ntar dosennya masih nanyain lagi kayak ini orang ada atau enggak make sure gitu. ya. Yes. Gila, itu menurut kamu tuh struggle yang paling signifikan kamu rasain ya? Betul. Kalau di kehidupan pertemanan mungkin kayak ada culture yang bikin kamu Iya kan gimana orangnya sih? kayak itu doang gitu. Ya itu doang. Terus kayak bergaul ke jurusan lain gitu, fakultas lain gitu susah nggak sih? Jadi Polines itu namanya bukan fakultas, tapi kita jurusan. Jurusan Jadi lain. Polines cuma ada 5, ada administrasi bisnis, akuntansi, elektro, sipil, sama mesin. Dan itu karena Polines itu lingkupnya kan kecil kan, jadi kita gampang banget buat kayak cari temen di jurusan lain. Tuh. Lebih ini ya kayak nggak terlalu banyak gitu. Oke, aku juga. Nah, kalau di Undip nih, Undip yang kayak 180 derajat beda ya sama Polines. Di Undip tuh yang banyak banget orangnya, semua pengen masuk situ. Gimana nih Iya. struggle-nya, coba ceritain. Kalau dari Undip tuh kan sebelum kita mulai semester awal tuh kan kita war kelas ya. Kalau aku war kelas. Nah kadang tuh web Undip tuh Down. Oke. jadi kayak aku tuh susah untuk Jujur. sekelas sama temen aku Sama, gitu. sama. Jujur, bener banget Kayak kan. hari ini Kayak- tiba-tiba dipindah ke aku udah pilih hari Senin tiba-tiba dipindah hari Jumat gitu. Iya, dan itu kadang sering full gitu loh, cepet Hmm. banget orang tuh kayak apa ya, tangan kayak robot gitu loh, cepet banget untuk milih kelas gitu kan. Aku jadi nggak bisa suka sama temen aku juga banyak, dan aku juga harus adaptasi sama orang-orang baru gitu kan, karena kan nggak sama iya sih. Tiap matkul beda orang. Iya, bener banget gitu. Oh, berarti kalian bisa tiap matkul beda kelas ya? Beda. Iya, emang beda kelas. Jadi nggak dipaketin gitu loh. Kayak kita yang milih sendiri gitu. Mau hari apa, jam berapa itu terserah. Mau sehari mau 12 SKS juga nggak bisa. Kak Al ini relate banget guys, karena sama-sama Undip guys. Kita satu fakultas juga gitu. Di situ kalau flow semua gimana? Kita nunggu Open lagi. nunggu open yang si akademika nambah lagi gitu. Jadi kita Biasanya harus- satu kelas kita tuh- harus tetap pantau laptop 24 jam biar dapet kelas Iya, lagi. tengah malam kalau mau aman. Bener, tengah malam. bener, Biasanya bener. jam 1 kalau nggak gitu jam 4 subuh deh, jam 4 subuh. Iya lagi, tapi aku tuh kadang jam 12 Berarti- malam sih. Berarti kalau di Undip, kalau dari mungkin lingkaran pertemanan kalian gitu tuh, karena ganti-ganti kelas tuh lebih susah atau justru malah lebih gampang? Jujur lebih gampang. Maksudnya kayak Gampang. jadi lebih banyak temen juga Banyak kan. gitu Jadi ya. kayak kemana-mana tuh ada gitu loh gitu. Jadi ya walaupun aku juga tetap apa sih namanya kayak cari kelas yang suka sama temen aku juga. Jadi nggak semuanya aku pisah gitu, tetap ada geng aku di satu kelas atau berapa kelas gitu. Itu menurut kamu struggle yang sangat kamu rasain? Atau ada yang lebih parah sih sebenarnya di Sebenarnya Undip, karena- sisi gelap Undip? Aduh, Coba. gila. Kalau aku kan dari IPA ya. Jadi Oh, nah itu transisi dari sonal ya IPS sosial tuh susah banget. Sama Kadang guys, tuh kayak- aku jadi Sama dari banget, IPA kita juga. salah semua. Nah, Kita kita salah semua, kita salah semua. Nah, ngerti gak sih kayak temen aku tuh pada pinter-pinter banget gitu loh. Apa aku tadi udah pada jago banget gitu kan, aku nggak Sumpah, itu ngerti bikin- debit bikin kredit bener. itu apa kayak. Debit kredit, aduh. Aduh, Tapi tapi itu relate banget, balik lagi kayak yang aku kasih tahu tadi guys. Bagi kalian yang merasa kalian tuh nggak inline sama dulu kalian SMA, kalian nggak sendiri. Nih teman-teman kita tuh banyak juga yang kayak Kita gitu. bikin grup guys. Ya. Tapi lihat mereka tuh sampai sekarang udah bisa ngelewatin struggle itu. Jadi kalian juga harus tetap semangat gitu. Bendul. Oke. Kalau itu kan mungkin struggle di dalam perkuliahan ya. Kalau semisal dari luar tuh ada nggak sih Kak
kayak misal kak di Poltekkes, apalagi kalian deketan, pernah nggak kalian kayak dibanding-bandingin gitu sama teman kalian di Poltekkes sama Undip yang sebelahan gitu? Aku Polines. Oh my god, dipip bisa nggak? Please, dipip, ulang. Aduh. Aku juga kayak Polines. Karena tadi bahasnya Poltekkes terus ya, sorry. Gak apa-apa. Oke, ulang tadi pertanyaan tadi ya. Oke kak, kalau gitu, tapi itu kan kayak struggle di dalam perkuliahan ya. Kalau misal dari luar tuh ada nggak? Apalagi kalian nih Undip, Polines yang sebelahan, pernah nggak sih kalian tuh kayak iri-irian gitu kayak kamu pasti punya teman di Undip, yang Undip punya teman di Polines. Tuh ada nggak sih kayak, ih kamu enak banget gini, aku nggak enak gitu? Ada nggak ceritain? Kalau aku lebih ke fasilitas. Jadi fasilitas di Polines sama di Undip itu bener-bener beda banget. Kayak di Undip tuh banyak banget kan, kayak public space, kita bisa ngapain aja di situ. Nah di Polines tuh nggak ada sama sekali. Terus yaudah kita kantinnya udah dikit doang. Kalau di Undip kalian bisa ke fakultas-fakultas lain kan. Nah kalau kita tuh enggak. Jadi kayak kalau udah di situ ya udah di situ doang. buat semua ini ya fakultas ya, kayak acting. apa tadi, kayak kelas-kelasnya gitu ya. Iya. Kalau Ara nih pasti ada karena apa ya, sebagai manusia tuh pasti kita tuh apa sih istilahnya kalau orang Jawa tuh kayak ngelihat yang lain tuh apa kak? Sawang Sinawa. Sinawa. Aku Jawa guys, Sawang Sinawa. Kadang lebih hijau. Oh yang hijau. Coba kalau Ara ceritain dari perspektif POV Undip. Jujur karena kan aku punya temen kuliah sebenarnya dia doang gitu, kayak aku nggak pernah. Kalau misal mandang di Univ di Polines itu ada nggak? Aku lagi nggak tahu jujur, Nggak ada. Oke. Sebenarnya bisa ini sih kayak apa ya? Kamu ngerasa di FEB tuh apa sih yang kan kamu FEB ya? Kayak kamu apa ya? Kayak sharing aja sih, meskipun dari perspektif orang lain, orang luar Undip kayak ngelihat apa ya, Undip sebagus itu, mungkin dari kamu ngerasa ada nih yang perlu diperbaikin dari fasilitasnya. Sebenarnya tuh nggak sebagus itu gitu. Iya, Sebenarnya tuh nggak kayak kayak- gitu. Kayak nggak wow itu loh guys Nggak, gitu. ada Kan kamu nggak anak sih? FEB tuh, boleh Ada di sih. spill gitu. Nggak apa-apa kali. Kayak ini ya, kayak kadang tuh pembelajaran kita tuh kayak presentasi mulu gitu. Oh, sama, pasti. guys. Ya kan, jadi kadang tuh aku masuk kuliah cuma ngeliatin orang presentasi aja. Jadi kayak aku tuh kadang nggak masuk materi apa yang dijelasin sama mereka gitu loh. Lebih ke dosennya juga duduk diam. Dan walaupun itu kadang juga pelit nilai. Nah, balikin UKT-ku. Ya betul loh. Ya gitu sih intinya kayak Nggak apa, pasti banyak kok yang relate sama kamu. ya kan, gitu udah hadir tapi nilainya kok disamaratakan gitu. Aku pernah ngalamin gitu soalnya, jadi kayak Kayak nggak ngerasain I bayar feel you. UKT cuma buat nontonin Orang presentasi. Iya, dari temen kita sendiri kan. Setuju. Dan yang paham mereka doang, kita nggak paham sama sekali gitu. Dan mereka juga jawab pertanyaan mungkin nggak diskusi real gitu Betul. loh. Terus juga kan mereka kadang jawab pertanyaan juga nggak based on pemahaman mereka Iya. sendiri, apalagi sekarang udah teknologinya udah ChatGPT. Nah, AI. ya kan. sebenarnya itu mungkin banyak sih dari kita yang relate, teman-teman yang nonton pasti juga ngerasa sangat relate ya dengan fenomena itu. Tapi kalau di Polines gitu juga nggak sih kak? Kayak Karena aku di Politeknik, jadi aku lebih banyak projectnya. Jadi karena aku manajemen bisnis, itu disuruh bikin bisnis dari semester 2. Jadi semester 1 itu kita disuruh naungin UMKM gitu. Jadi kita bantuin buat ngembangin UMKM. Terus di semester 2 itu kita mulai bikin bisnis sendiri, dan itu bisa sampai akhir, dan itu ada program baru. Jadi kita bisa dari bisnis kita itu bisa buat jadi tugas akhir kita buat lulus. Jujur keren banget. Keren. banget guys. Kita tuh kayak malah teori-teori mulu. Iya, kita kebanyakan teori gitu loh. Sedangkan kalau kuliah tuh kayak udah ada kayak Harus Frictionnya ada ya, implementasinya, langsung gitu. Kebanyakan teori mana nggak tahu paham apa enggak. Nah gitu, itu kadang yang aku rasain. Aku mau flashback dikit, gimana kali? Flashback tentang aku nih ya. Tadi kan kamu motong aku tuh, apa tuh? Ulang. Tadi kan kamu ngomong kayak, nah, ya gitu. Oke, oke. Sorry. Aku mau flashback dikit nih mengenai jam kuliah nih. Kayaknya itu yang paling sangat disorot ya dari Polines sama Undip gitu. betul, betul. Kalau Undip kan lebih ke fleksibel ya, walaupun agak luar kelas, tapi tuh kayak kita pengen masuk di jam mana tuh bisa sebenarnya, walaupun emang susah gitu. Tapi Keinginan gitu. kalau buat Najwa sendiri personal dengan jam kuliah yang full dari pagi sampai sore setiap hari atau malam malah tuh ada
ada apa ya, challenge sendiri nggak sih mungkin sebagai cewek atau mungkin dari kehidupan pribadi kamu gitu, ada nggak? Jadi kalau dari jurusan aku itu kita terakhir jam 5 karena dari jurusan aku bener-bener nggak boleh di atas jam 5 itu udah diusirin, kayak kita ngerjain tugas di kampus pun juga nggak boleh. Cuman tapi kalau dari jurusan lain itu ada yang sampai jam 9 malam. Wow. Oh, berarti beda jurusan, beda ini ya? Beda, jurusan beda. Oke. Jadi kalau yang jam 9 malam itu baru masuknya jam 2. Kalau aku dari jam 7, biasanya dari jam 7 sampai jam 2. Kalau nggak dari jam 7 sampai nanti ada jeda sampai jam 5. Jadi itu kalau kata dosen aku ya, itu tuh buat kita lebih menyesuaikan diri waktu di pekerjaan nanti. Jadi karena aku banyak prakteknya kan, jadi kayak beneran orang kerja 9 to 5 gitu. Gitu. Jadi ada challenge sendiri nggak mungkin dari kehidupan pribadi kamu dengan jam kuliah yang itu mulu gitu? Kayaknya udah jadi kebiasaan sih, karena dari SMA juga kita kan dari jam 7 sampai jam 4 terus lanjut les lagi gitu kan. Jadi nggak ada ini sih ya. Kalau Ara ada nggak dari kayak malah bisa dibilang tuh jam kuliah nggak tentu kan, kadang-kadang bisa loncat hari, sesuai loncat keinginan dia juga jam gitu. Itu ada nggak struggle sendiri gitu? Lebih ke rese kayak semisal aku kelas jam 7 ke jam 9, nanti ada kelas lagi sore. Nah itu kan aku harus kayak ada spend waktu banyak banget. Nah, aku tuh kadang bingung mau kemana, mau pulang dulu atau ke kelas temen gitu. Itu kayak apalagi orang-orang yang pulangnya tuh PP gitu kan, dari Semarang bawah ke atas tuh kan jauh, dan dia tuh butuh apa ya, tempat untuk singgah gitu loh, untuk orang yang kayak itulah Perpus nggak sih? Perpus nggak sih? Itu kayaknya suara hati orang-orang PP ya, apalagi yang bukan kos dekat-dekat kampus. Iya, jadi aku juga orang yang kayak ngasih tempat buat orang-orang yang PP. Jadi karena rumah kan di Serondol kan, jadi aku pulang tuh mereka ikut ke sana gitu. Mungkin juga sangat relate. Kayaknya obrolan kita tuh banyak relate-nya ya di segmen ini ya guys, karena ini lebih ke struggle kita sebagai mahasiswa, apalagi beda-beda kampus gitu. Betul. Berarti kamu ini ya warga Semarang ya? Nenek aku di sini, jadi aku nggak ngekos. Jujur enak sih kalau nggak ngekos tuh kayak pengeluarannya nggak terlalu banyak. Betul, gak mikirin pusing makan sih sebenarnya, enak gitu. Kayak mungkin itu ya kayak struggle kita yang berbeda-beda dari Undip, dari Polines juga gitu. Oke guys, mungkin di segmen ini banyak cerita yang relate sama kalian dan mungkin juga banyak pelajaran yang bisa kalian ambil. I think it's enough untuk segmen ini. Kita say thank you dulu untuk teman-teman kita Ara dan Najwa. Thank you. Thank you. Cerita yang seru. Kita balik lagi ke segmen berikutnya. Bye. Kayaknya nggak Pelaku dan Najwa. jujur kita nggak tahu guys. Halo guys, welcome back to Tripod Last Segment. Kita masih dengan pembahasan perkuliahan yang seru dan kita ditemenin sama teman-teman kita yang nggak kalah seru-seru juga ceritanya. Kita kenalan dulu deh. Silahkan Boleh, Mas. kenalan. Dari kamu dulu atau? Masnya dulu nggak apa-apa. Masnya, Dari aku dulu ya. Kenalin, aku Faris dari sini sendiri, Semarang. Asalnya di Universitas Pinwali sama Semarang, prodi akuntansi syariah. Wow, keren ya. Oke, lanjut. Sekarang aku ya, Ya. aku dapat gitu dari Universitas Negeri Semarang, UNES gitu ya, dan asal aslinya dari Lampung gitu, Bandar Jauh Lampung. banget. Jauh banget ya teman-teman. Prodi apa, Kak? Prodinya teknik kimia. Oh, Wow. Teknik. Semangat guys, ya Mas fun ya. fact. Iya benar. Kak Dava ini satu-satunya teknik dari yang udah duduk di sini. Bener. Nggak? Wow. Menyempatkan waktunya teman-teman untuk Pasti kalian penasaran kan cerita dari seorang mahasiswa teknik itu seperti apa? apalagi sama Mas Faris juga ya. Nah, oke. Kita udah tadi udah sharing-sharing banyak banget, mulai dari prodi dan terakhir kita bahas struggle Struggle. teman-teman. Dan- Nah, sekarang kita mau bahas tentang culture shock. dari perkuliahan. Oke. Yes, benar. Oke. Aku penasaran sih jujur, apalagi dari Mas Dava ya, yang dari teknik iya. sebenarnya, karena jujur aku temen yang dari teknik tuh nggak banyak, dan aku penasaran nih Kak, kamu masuk ke prodi teknik kimia, especially itu pasti culture shock yang paling kamu rasain itu apa? Kalau culture shocknya sih sebenarnya tugasnya paling ya, tugas itu banyak banget sih. Mungkin kebanyakan lebih ke project juga mungkin. Tadi ada temen gue dari Polines banyak project ya. Ya, Sama, benar. tapi di teknik itu projectnya lebih ke industri, soalnya aku teknik kimia gitu. Jadi teknik kimia itu yang
buat mesin untuk kimianya itu ya. Iya benar. Jadi teknik kimia itu kalau di dunia kerja itu dia fungsinya untuk mengubah suatu bahan baku jadi produk jadi gitu. Wow. Gitu. Wow. Guys, Iya. ini dicatat ya, ini daging. Daging banget Benar ya, Pak. banget. Mungkin kalau misal kalian kenal juga sama kimia sama teknik kimia kan beda tuh. Oh beda. Beda. Coba mungkin teman-teman pasti juga yang nonton banyak yang belum tahu nih ternyata teknik kimia Fun sama fact. kimia itu beda. Coba kita minta Kak Dava buat jelasin. Oke, aku dikit jelasin gitu ya, karena aku mungkin masih kuliah juga, bukan yang expert banget gitu. Jadi kalau kimia sama teknik kimia itu bedanya di tekniknya. Jadi kalau misalnya kimia, kimia itu kan masuknya kayak pipa. Kalau teknik, Apa sih? kalau teknik kimia masuknya ke teknik kimia gitu. Teknik ya, fakultas teknik, sorry. It's okay. Jadi kalau misalnya kimia di industri makanan gitu, misal kita ambil contoh langsung nih. Kita ambil contoh langsung mungkin Apa sih? Jangan. Ya Allah. Iya. Bedanya teknik kimia sama teknik kimia. Bedanya di tekniknya. Di tekniknya. Lanjut. Sorry, cut. Nanti bisa di-cut. Lanjut. Jadi gimana tuh, Kak? Oke, jadi gimana tuh, Kak, bedanya teknik kimia sama kimia? Oke, aku izin jelasin ya. Jadi kita mungkin ambil contoh langsung aja gitu, biar teman-teman di sini pada ngerti semua gitu. Jadi kalau misalnya teknik kimia sama kimia, kita bedanya di produk olahan. Kita ambil contoh tempe gitu. Mungkin teknik kimia fokusnya ke kandungan apa aja yang ada di dalam tempe gitu, kayak senyawa-senyawa apa aja, ikatannya seperti apa aja di dalam tempe gitu. Tapi kalau misalnya teknik kimia, dia mulai dari bahan baku, misal kedelai gitu kan. Nah itu kita gimana sih caranya buat Bisa jadi gitu ya, jadi tempe gitu ya. benar. Jadi kalau misalnya Oke. Apa sih? Lu diam. Pada belakang san. Aku udah sama ketawa aja. Lihatin aku ketawa juga. Lanjut. Dia nggak ada apa-apa. Bisa diingat kali. Anjir, dia udah keren Iya, banget loh keren jelasnya. banget. Tapi kitanya ganggu terus. Iya, aku udah bener-bener Kasian Dava. gitu loh. Dari teknik kimia, perbedaan teknik sama Dan yang itu udah yang kamu bilang kayak aku bukan expert banget itu masukin aja bagus. oke. Mukanya diadapin sana. Gak apa-apa kok ngadep sini ngerti. Kalau atau enggak pakein Ali TWS nih siapa yang boleh. Ali keluar dulu. Bercanda. Aman. Fokus. Oke. 1, 2, 3. Oke, aku bakal jelasin gitu ya, tapi kan aku bukan yang di bidang expertnya gitu ya di teknik kimia maupun kimia gitu, karena aku juga masih kuliah nih. Tapi kalau misalnya perbedaan teknik kimia sama kimia itu, kita mungkin ambil contoh langsung aja gitu, mungkin produksi tempe gitu. Jadi kalau misalnya kimia, mereka fokus ke senyawa atau ikatan yang ada dalam tempe itu gitu. Jadi produk yang udah jadi, mereka analisa gitu. Tapi kalau misalnya teknik kimia, kita fokus ke proses pembuatannya. Mungkin contohnya kayak kedelai, gimana sih cara kedelai itu bisa berubah jadi tempe gitu. Kayak alatnya apa aja yang digunain, prosesnya apa aja yang dibutuhin gitu. Dengan cara efisiensi dan dengan harga yang cukup rendah gitu. Jadi efektif dan efisien gitu. Kalau untuk prospek kerjanya tuh kimia sama teknik kimia itu beda juga nggak Kak? Atau masih deket-deketan nih? Kalau misalnya prospek kerja itu mungkin teknik kimia bakal lebih luas sih daripada kimia gitu. Kita ambil contoh mungkin di industri kerja gitu ya, di lingkungan industri gitu. Jadi kalau misalnya kimia ada namanya departemen laboratorium gitu, atau yang menganalisa produk-produk gitu. Nah itu biasanya dimasuki oleh orang-orang kimia gitu. Jurusan Lebih ke kimia. laborat ya? Iya, Kayak- laborat. Oke. Benar-benar. Kalau teknik Kalau teknik kimia itu sebenarnya ada juga mata kuliah kayak mengenai laborat gitu. Nah, jadi makanya teknik kimia itu bisa masuk ke laboratorium juga, tapi bisa juga masuk ke prosesnya, ke bagian alat-alatnya gitu. Lebih luas gitu Menarik ya. banget, menarik banget, jujur menarik banget, bener guys. fun fact banget sih teman-teman ya. karena ini orang-orang yang berhasil masuk especially teknik kimia itu pasti orang yang kayaknya sabar banget ya Kak. Iya, Karena apalagi tugasnya ya Kak ya. Bener banget. Kalau temanku tuh dulu ada tuh, temanku tuh jadi tugasnya gambar, kalau salah ngulang lagi. Nah. Itu lapraknya juga banyak. Oh, Itu- kan lapar sih ya. itu Tapi valid jujur- nggak Kak? Valid ya? Wah, Valid banget sih. gila valid itu banget. temanku ada yang nggak pulang 2 hari di kontrakan. Oh my Iya. god, Itu guys. dia anak teknik guys, jadi semangat aja teman-teman. Apresiasi Anaknya setinggi-tingginya teknik. untuk seluruh anak teknik yang nonton ini. Kalian Itu harus bakal bangga sama diri kalian sendiri. Iya. Keren banget. Kalau Kak Faris gimana Kak?
dari ekonomi syariah? Aku akuntansi Oh, syariah. Akuntansi, maaf ya teman-teman ya. Sebenarnya fun fact. Apa tadi? Kalau Struggle, jurusan itu culture shock Culture sih. shock. Ya. culture Oh, shock-nya iya. apa? Sebenarnya aku dari basic pesantren ya kan. Ya di situ kebiasa sama lingkungan cowok, semuanya tuh cowok semua. Nah di situ masa-masa kuliah awal-awal itu bisa dibilang lah ini ada ceweknya, ini aku harus bagaimana, ini aku harus berperilaku seperti apa ke cewek-cewek dan Interaksinya ya, ya. interaksinya orang baru seperti itu. Dan basicnya dulu jurusan pesantren itu agama, ya agak ada basic ya matematika dikit-dikit lah kayak. Nah sekarang itu bisa dibilang banyak materi-materi yang udah dibilang sama yang anak polinis tadi. Jadi ya harus hafalan ayat-ayat terus jadi itu sih. Tapi Kak Fahri kan dari UIN ya. Betul. Karena UIN juga basicnya agama nih, sebenarnya dengan background Kak Faris yang dulunya pesantren, sebenarnya malah struggle-nya nggak terlalu ini nggak sih, karena Iya. kan udah masih ini ya, masih istilahnya jalur ya, gitu. masih kayak relate tadi banget bisa ya dibilang sama banyak ini. hafalan-hafalan, itu kan bukan suatu hal yang baru untuk Kak Faris. Sebenarnya tantangan ini ya itu bukan di hafalannya. Kalau hafalan dari pesantren itu sering hafalan tapi yang dihafalin beda gitu. Kalau dulu kan waktu di pesantren tuh kayak hafalan surat-surat atau ayat-ayat kaidah-kaidah Arab gitu. Nah, kalau Hadis itu, gitu ya. ya seperti itu. Nah kalau yang di itu sekarang itu suruh hitung-hitung akun-akun ya itu. Kalau misalnya salah akun nanti dia jadi nggak balance gitu. Kalau nih aku tanya nih, ini buat kalian berdua nih. Dulu waktu SMA pasti tuh kalian mungkin punya pandangan, oh kehidupan kuliah tuh kayak gini ya, based on kita nonton film, nonton di televisi gitu. Terus ternyata waktu kalian tuh in real life jadi mahasiswa tuh ada nggak sih shocknya kayak, wah ternyata kayak gini, nggak kayak yang aku bayangin dulu di TV gitu. Ada nggak, pernah nggak ngalamin kejadian itu? Pernah sih aku. Kalau aku pernah sih. Aku dulu nggak apa-apa mas? Boleh, Oh, boleh. Coba ceritain. Dan kebetulan mungkin fun fact juga ya, aku dari SMK gitu. SMK SMTI namanya. Jadi ada jurusan namanya APL, analisis pengujian laboratorium gitu. Itu SMK aku. Makanya aku tertarik ke teknik kimia gitu. Walaupun ya relate bisa ya sebenarnya. sebenarnya ada relate-nya, tapi ya ternyata sesusah itu juga ternyata. Itu juga. Awalnya saya pikir kayak semester 1 kayak wah kayaknya salah jurusan nih, tapi semakin Oke. next semesternya ternyata emang salah kayaknya. Emang salah gitu. Bercanda guys. Tapi ya sesusah apapun mungkin kita ngalamin, ya kita harus selesaikan apa yang kita mulai. Benar, guys. benar. Kalau nggak ada solusi lain, kita harus selesaikan. Nggak boleh berhenti di tengah jalan. Betul. Kalau Faris ada nggak Eh, kayak yang dulu tuh ngebayangin kuliah tuh kayak Iya, seru. main kayak Gitu. habis Ekspektasinya apa sih nongkrong, kuliah itu? buka laptop, segala macam. Ternyata waktu in real life jadi mahasiswa tuh ternyata Ternyata kok nggak kayak gini nih yang aku tiba-tiba pikir kayak gitu. Ada nggak? sebenarnya itu di kelasku aja sih. Kalau di UIN itu kan kelasnya semi paketan, tapi bisa milih gitu Iya. kelas-kelasnya gitu. Nah, itu dari semester 1 itu dari teman-temannya itu bisa dibilang kayak kurang sesuai sama ekspektasi yang aku sebelum kuliah. Ekspektasi yang di awal itu bisa dibilang kayak ada demo-demo, mahasiswa tuh demo gini-gini ya kayak gitu kan. Guys, disclaimer ya. Iya, kayak gitu. Ya, bukan. Terus semuanya demo ya. Iya. jadi public speaking ngomongnya bisa jago lah, bisa apa ya? Percaya diri lah ya. Terus apa namanya? Kalau prodi akuntansi misalnya itu di dalamnya tuh apa namanya dipelajari semuanya gitu loh. Ternyata setelah aku masuk kuliah ya tergantung orang juga sih. Aku setuju banget sih guys dengan statement ini. Jadi buat kalian mungkin siapa tahu yang nonton ini ada kalian masih SMA yang masih mau menentukan kuliah di mana, ya ini catat untuk kalian. Ternyata
di kuliah itu sebenarnya banyak yang bisa kita pelajarin, Banyak tapi banget sih. tergantung kita mau ambil atau enggak. Iya, pilihan kita gitu ya. Benar. Ini tambahan lagi kalau sebenarnya fasilitas itu bisa mendukung, tapi kalau kita tidak bisa menggunakan, Benar, jadi Setuju. tergantung kitanya mau Bener-bener benar-benar berat. menggunakannya. Aku setuju atau sih, enggak. setuju. Iya, Karena setuju. kalau misal kita mau belajar apapun di kuliah tuh bisa, sebenarnya semuanya tuh ada. Yes. Tergantung kitanya mau ngambil atau enggak. Iya benar. Sama aku juga mau nambahin gitu ya, mungkin karena aku dari SMK gitu terus terjun ke perkuliahan gitu. Karena biasanya orang-orang mikir SMK ngapain sih kuliah gitu, atau mungkin Bener langsung sih. kerja gitu kan biasanya. Iya, iya. Nah itu juga sebagai salah satu culture aku dalam hal pelajaran gitu. Karena kalau SMK itu dia lebih ke turun langsung gitu. Jadi kayak misal dia langsung ke Praktek gitu prakteknya ya? bener banget tuh Oh. praktek. Jadi kalau misalnya masalah teori agak kurang gitu. Jadi ketika masuk kuliah saya ngeliat temen-temen ini kayak wah jago-jago semua nih teorinya. Tapi kalau misalnya masuk ke prakteknya kayak di laboratorium atau di luar, alhamdulillahnya masih aku juga bisa lebih tinggi dikit gitu lah. Tapi kalau masalah Iya, masalah teori agak susah sih. Jadi mungkin memang harus belajar lebih lagi gitu. Bener yang bilang tadi kan fasilitas ada banyak gitu, tapi tergantung orang sendiri-sendiri gitu. Gimana caranya biar orang itu bisa berkembang gitu lah. Benar sih teman-teman. Banyak banget kesempatan yang bisa kita ambil ya teman-teman di kuliah ya, apalagi nggak cuma lewat pelajaran aja, tapi benar dari kayak kita berperilaku Relasi. setiap hari, relasi, juga. dan ada organisasi, Benar. volunteer, banyak banget teman-teman yang bisa kita ambil, tapi tergantung sama pribadinya sendiri masing-masing. Mau belajar atau Iya. enggak. Tapi aku masih penasaran nih. Lagi-lagi aku masih penasaran sama Dava ya kak. Kalau pernah nggak tadi kan emang ya dari SMK mungkin lebih banyak praktiknya ketimbang teori. Benar. Terus ketika di perkuliahan di teori tuh masih agak harus adaptasi gitu. Benar. Tapi pernah nggak Kak Dava tuh di perkuliahan tuh dapat kayak nggak bisa ngikutin teori, secara teori tuh nggak bisa ngikutin, tapi kalau misal disuruh eksekusi tuh bisa banget gitu. Dan tanggapan teman-teman mungkin kayak ada jadi Gimana shock. gitu ya? Iya, gimana gitu. Sebenarnya ada gitu, mungkin contoh langsungnya kayak di tempat aku ada namanya praktikum. Jadi praktikumnya itu praktikum di lab-lab gitu. Nah karena aku dari APL atau analisis pengujian laboratorium, jadi berarti sehari-hari aku waktu SMK adalah di laboratorium gitu. Makanya kalau misalnya secara teori di kelas kan mungkin semester 1-2 masih dasar-dasar gitu ya. 3-4 naik itu makin sulit gitu. Apalagi teknik kimia terkenal dengan fisika dan matematikanya gitu. Sedangkan aku di lab gitu. Mungkin secara teori di kelas aku agak kurang gitu. Karena kurang dalam artian ilmunya gitu. Tapi kalau misalnya berkembangnya insya Allah bisa gitu. Tapi kalau misalnya dari praktikumnya itu, kalau praktikum pertama aku ada di semester 2 gitu. Jadi praktikum semester 2 kebetulan karena aku udah sehari-hari kayak mereka juga waktu aku mengerjakan praktikumnya kayak agak kaget gitu, kok bisa lancar gitu tanpa ada, apalagi kalau laboratorium terkenal sama alat-alat yang gampang pecah gitu ya. Iya. Itu gampang pecah, kalau misalnya aku ya kayak udah terbiasa gitu sih. Gitu. Bener banget. Keren sih, udah ada basicnya ya. Iya, ada basicnya. Sama mau nambahin juga gitu, Boleh. mungkin kalau misalnya biar lebih paham lagi aku ngambil contoh langsungnya gitu. Misal kita gimana sih cara merubah air dari danau jadi air putih gitu. Nah kalau misalnya secara SMK atau prakteknya doang, mungkin kita bakal ngejalanin alat-alatnya doang nih. Misal ada pompa ngalirin tinggal diputer atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya secara kuliah, kita ngebahas sih yang berapa persen kebukaan dari pipanya gitu. Nah itu masuk juga gitu. Setelah dari pipa masuk pasti ngalir ke ada yang namanya filtrasi gitu. Jadi proses filtrasi. Kalian mungkin pernah lihat nggak sih kayak di TikTok ya, misal ada anak SMA lagi praktek nyoba buat nuangin, tapi di dalam situ ada kayak tanah, batu dan sebagainya. Nah itu namanya proses filtrasi gitu. Jadi dia airnya dimasukin, pas dikeluar kan jadi jernih tuh. Nah itu kalau misalnya prakteknya mungkin bakal bahas ke prakteknya langsung gitu, tapi teorinya nggak didalemin. Tapi kalau di kuliah itu bakal didalemin gitu. Step by stepnya tuh teorinya harus jelas ya. Benar. Jadi kayak misalnya ada proses filtrasi, itu juga ada proses koagulasi. Koagulasi itu kayak mencampurkan koagulan ke air itu biar kotoran-kotoran itu mengikat gitu. Terus jatuh. Nah setelah jatuh itu ada namanya proses sedimentasi gitu. Jadi pada bersedimen gitu ya. Jadi numpuk di bawah gitu. Jadi air yang selanjutnya buat di proses selanjutnya bisa
lebih jernih gitu. Oh, keren. Keren Guys, sih. menarik banget sih guys. Bener-bener Jadi fun fact yang Informasi. banyak benar. banget ya. Jadi kayak kita orang awam tuh mungkin ngelihat air jernih ya udah kita tinggal pakai aja. Ah. Tapi kalau dari perspektif teknik kimia nih, mereka tuh Iya. belajar gimana step by step Caranya ya, ya. air itu dari air keruh bisa jadi air yang bisa kita Ternyata manfaatkan. nggak semudah yang kita pikirkan ya. Benar teman-teman. banget. Satu lagi deh aku penasaran. Tadi ya flashback dikit ya, tadi kayak yang kita di segmen sebelumnya yang sama Ara sama Najwa itu kan Ara bilang tuh kayak selama dia kuliah tuh kayak setiap hari dengerin orang presentasi gitu, bayar UKT cuma buat dengerin teman kita Presentasi di depan gitu. Nah kalau di teknik tuh relate nggak sih itu sebenarnya? Sebenarnya kalau di teknik itu tergantung dosennya lagi sih sebenarnya. Ada dosen yang memang ngasih tugas buat PPT nanti selama 1 semester dengerin presentasi doang tuh. Ada juga dosen kayak gitu. Ada juga dosen yang benar-benar nulis, nggak ada PPT sama sekali, nulis jadi kayak benar-benar kayak gitu iya. Wow. Selain laprak juga kayak materi-materi teori dia benar-benar ada di otak All langsung out tulis. gitu ya? Iya benar. Jadi nggak ada PPT sama sekali. Itu ada juga ya dosen-dosen yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ada nggak sih PPT kayak kita ngebaca atau ngedengerin orang PPT gitu tetap ada. Tapi kalau misalnya tergantung dosennya, kalau misalnya dosen memang biasanya rajin banget gitu dia langsung out gitu di papan tulis ngejelasin secara langsung gitu. Berarti memang ada perbedaan apa sih Iya. istilahnya adat ya atau kebiasaan ya? Kebiasaan dosen. Kita juga nggak bisa cara kan? mengajarnya. Benar banget. Kita juga nggak bisa kalau misalnya univ mana orang sini ternyata pakai PPT ya, tapi jurusan lain kan mungkin beda juga gitu. Nah, Jadi benar. kita harus lihat perspektif Berarti- orang lain juga. Benar, berarti di teknik tuh memang bener yang orang-orang bilang ya lebih susah ya. Iya. Itu valid nggak? Relate nggak? Sebenarnya kalau dibilang susah atau enggaknya, aku nggak tahu ya sebenarnya karena kan aku belum pernah ke jurusan lain juga gitu. Makanya teknik kimia mungkin ya sehari-harinya teori di kelas, nanti ada praktek. Mungkin pagi teori dulu nih, nanti siangnya sorenya tuh ada praktikum gitu. Jadi disambi gitu. Apalagi waktu itu ada praktikum seminggu bisa 5 kali dan lapraknya ada 5 kali gitu. Jadi laprak tuh kayak minimal 40-50 halaman gitu. Wow, Menarik gila. banget, guys. Emang keren sih anak teknik ya. Kayaknya segmen ini banyak banget dagingnya Iya, kayak. Ini kita mau segmen tahu nih. paling insightful. Kalau dari Kak Dava kan udah dapat banyak banget insight ya teman-teman ya tentang teknik kimia, laprak dan lain-lain itu kan. Nah kita mau dari Kak Faris nih. Mana? Gimana sih akuntansi syariah itu kayak misalnya matkulnya gimana, terus kayak ada culture shock dari dosennya nggak, kayak misal dari pesantren kan bisa aja berbeda ya cara mengajarnya ya gitu. Apalagi Kak Faris itu kan prodinya especially akuntansi syariah Iya. gitu. Apa sih bedanya gitu sama yang akuntansi yang kita biasa. tahu? Aku biasa sering akuntansi tapi nggak ada syariahnya. Iya. Bener banget. Terus kayak itu mungkin jadi something new bagi beberapa orang yang memang nggak terbiasa dekat sama univ-univ yang basicnya agama ya guys. Bener banget. Itu yang pertama perbedaan ya antara akuntansi sama akuntansi konvensional sama akuntansi Syariah. syariah. Itu sebenarnya nggak jauh, sangat-sangat berbeda. Yang bedanya di akuntansi syariah itu lebih ke gak ada riba. Gak ada riba. Ya, namanya gak ada riba. Jadi pernah yang udah dijelaskan Mbak Sasa, aku lupa itunya semuanya ya. It's okay. Terus kalau culture shock mungkin yang udah disebutkan sama Mas Dava itu kalau di prodi akuntansi syariah itu tergantung dosennya juga. Misal kalau ada yang all out itu ya ya semuanya Effort penjelasan gitu ya? penjelasan di semua materi dijelasin sama dosennya. Kalau enggak ya bener-bener sepengennya dosennya. Kalau nggak pengen berangkat ya nggak pengen berangkat. Oke, ada ya. Iya. Sama sih, sama aku juga. Oh, masih ada juga. Jujur, Masih aku ada. juga ada. Unes, Undip, ada juga Bang? Ada. Apalagi UNES juga sih Iya, yang UNES rumusnya ada. tuh Semuanya ada, Mas. lebih Iya, semua iya. univ ada. Tergantung dosennya sih. Ada beberapa dosen yang kayak gitu. Tapi Mas Faris pernah nggak ya culture shock itu dari lingkungan pertemanan gitu? Iya, boleh dong Kak diceritain gitu dari pesantren tiba-tiba kuliah. Iya, benar. Oh, itu. Kan beda kan. Kalau dari pesantren ya kata ibuku kalau misal senakal-nakalnya orang pondok pesantren itu ya nggak seberapa, tapi kalau nakal-nakalnya Ya, orang udah kuliah itu ya beda ya Kak, beda. ya. Tingkatannya lebih di Maksudnya atas ya. standarisasi. Standar Oh iya nakalnya benar gitu. iya iya. Gitu. Bener sih, tapi Iya. kadang tuh memang ada orang yang masih punya
perspektif kalau orang udah mondok tuh kayak nggak perlu kuliah gitu. Relate mungkin teman-teman ada yang relate ya, mungkin background keluarganya yang masih belum open minded gitu. Padahal orang yang mondok pun kita ngaji, kita belajar itu juga butuh untuk kuliah ya. Iya, nah, jadi lebih kayak pendidikannya jadi lebih Betul. luas lagi, Betul. Nggak relasi cuman- lebih luas lagi. Nggak cuman Iya. ilmunya aja, tapi gimana cara kita interaksi dan relasi Yes, ke orang-orang benar. gitu. Gitu teman-teman. Oke. Belum dijawab tadi. Gimana Ada tadi nggak? Mas? Yang Kayak culture shock pertemanan. Pertemanan ada nggak? dari pertemanan. Oh, yang pertemanan tadi ya. Hmm. Dari pertemanan ya itu yang gimana standarisasi Iya. teman-teman Beda, ya, gitu misal ya. Berarti di perkuliahan nemu Lebih- nih orang-orang yang Ah, lebih ya nakal. gitu. Ada contohnya nggak Mas? Nggak apa sih. Nggak apa sih, memang udah dewasa kan Misalnya, ya. misal kalau dari setaraan SLTA atau SMP bahkan sampai MI gitu kan, orang yang ngerokok itu udah Dibilang nakal. bisa nakal. Itu benar-benar Ya, nakal banget gitu gitu ya. ya. Terus Oh. apalagi kalau enggak di pondok pesantren Gitu. sebenarnya cabut lah. Itu biasanya hukumannya atau takzir namanya. Iya, Wah. takzir. Nah, takzir Takzir. itu- Takzir tuh Takzir. Bukan takzir ya, orang. Iya. Maaf guys, Takzir. beda agama. Ya. Oh iya. Nggak apa-apa. Tadi mereka tuh ngomong apa teman-teman ya? Ini informasi ya, informasi aja. Informasi aja, informasi aja. Jadi itu udah paling nakalnya. Badannya hukumannya itu biasanya entah apa namanya? Ngaji biasanya, Iya, baca baca Quran itu Quran. beberapa juz sambil Oh, berdiri. iya. Dan Relate sama sih. kalau Atau sama biasanya disuruh bantu-bantu ngurus atau apa, terus bahkan sampai di kota, Kunjungin. ya. Itu bisa dikerok. Wow. Nah itu kalau Oke. udah orang pesantren kalau udah di kota itu berarti udah Nakal banget. banget Iya. ya. Oh, jadi kelihatan kan yang kontos. Sedangkan ini bedanya. Ah. Sedangkan kalau udah kuliah, ya aku ini ya, itu orang merokok udah Dibiasain Ya, gitu, biasa normalisasikan ya. bahkan sampai kamu kok nggak ngerokok sih? Nah, ditanyain ya. Iya. Zaman sekarang kok nggak ngerokok sih? Iya. Apaan anjir? Bapak nggak boleh baru-barunya. Tapi aku jadi ini mungkin jadi pembahasan terakhir di segmen ini guys. Tapi aku penasaran banget nih, mumpung tadi lagi bahas kenakalan Iya. ya. Aku tertarik banget kali ini Iya, bener, Bu. Aku tertarik gini. Kak Faris kan dari univ yang basicnya agamis. Iya. Nah, pasti Boleh untuk banget nih. dunia apa sisi gelap ini tuh Ada nggak sih pasti Kak? tetap beda nggak sih sama PTN, apalagi UNES gitu yang dia basically dari berbagai kalangan Iya, golongan benar. agama gitu. Kalau ini kan maaf itu agamanya Lebih Islam kayak- semua ya. Iya. Nah kalau di UNES kan lebih bermacam-macam nih. Aku pengen tahu Iya. bedanya apa sih gitu kayak Apakah kenakalan sisi mahasiswa ya. kenakalannya ada yang lebih parah dari PTN atau Bedanya dari apa? kampus swasta tuh? Mungkin dari yang PTN dulu kali Iya. ya. Kayak ini nih Aduh kalau ini kayaknya nggak tahu. pelaku jangan-jangan. Jujur kita nggak tahu guys. Bisa aja ya dia. Kita Jangan dengerin. dong, jangan. Nggak tahu kan. Kita dengerin langsung. Oke, sebenarnya kalau kenakalan tuh bingung juga sih kenakalan yang seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya kenakalan anak zaman sekarang, apalagi khususnya usia kita gitu ya, paling apa ya, suka mabok paling itu ya. Kayak misalnya banyak gak sih? Guys, disclaimer kita bukan menormalisasi Iya, atau bukan benar. menanjurkan, Nah, cuma itu sharing. Shocknya aja sih. Kita sebatas sharing, oke? Gimana budaya itu berbeda kan. Be wise ya. Iya. Oke, lanjut Kak. Kayak misalnya misal minum-minum gitu kan, atau mabuk-mabuk gitu, atau yang kita kenal dengan ngedugem gitu. Jadi iya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak boleh sih sebenarnya minum-minum kayak gitu. Kalau misalnya ada acara nih, acara kayak padat dari pagi sampai sore. Nah biasanya kalau misalnya di UNES, sebenarnya bukan di UNES deh, sorry, bukan di UNES, tapi ke kalangan aku aja gitu. Jadi kalau misalnya Oknum iya. guys. Oknum. Bukan semua ya disclaimer. bener, bukan univ manapun, bukan nanti, jurusan manapun ya, gitu. Pribadi ya, teman-teman. Tolong nanti dikasih disclaimer di awal Iya, video. disclaimer gitu. Itu bukan univ mana, bukan Iya. jurusan mana, bukan ke tertentu siapa gitu. Tapi mungkin kalangan yang aku temui gitu. Iya. Mungkin soalnya aku juga di Semarang udah
kemana-mana gitu. Jadi banyak univ yang udah aku coba. Maksudnya kenalan gitu sama orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya kenalan mungkin kayak minum-minum gitu. Kayak mereka, lu ntar mau minum nggak gitu, ikutlah gitu. Ngapain minum gitu kan? Nggak apa-apa. Lepasin masalah yang ada. Kadang orang-orang gitu sih. Bener. Jadi kalau kayak gitu di kampus tertentu tuh kadang bisa jadi hal yang biasa ya. Kayak Benar. jadi hal yang biasa. Di kampus mana aja sebenarnya. Sebenarnya kan yang namanya kejahatan pasti dibaliknya ada kebenaran gitu. Kebenaran baliknya ada kejahatan juga pasti ada aja. Setiap univ, setiap jurusan pasti Iya, pasti ada guys. lah hal kayak gitu. Tergantung pribadinya sih. Benar, baik lagi tergantung pribadi. Nah, kalau Mas Faris nih yang lingkungan univnya agamis tuh pernah nemu nggak? Atau malah justru di UIN tuh nggak ada loh, soalnya bersih gitu atau kayak gitu. Enggak, semuanya bisa dibilang religius, kampus religius, apa namanya? Jadi nggak ada ya Mas? Bukan itu tetap ada. Ya seperti sama halnya Mas Dava tadi, tapi nggak semuanya. Bener. Memang ada beberapa, tapi ini sih yang bisa dibilang ini sedikit menonjol itu kalau demo. Itu tahu nggak? Itu kalau iya. di Semarang itu ya, itu kalau misal waktu demo berangkatnya paling terakhir, terus habis itu maju paling ke depan ngerusak fasilitas. Bisa dilihat Di TikTok. sosial media itu banyak itu. Pagernya. Ya. Oh iya. Oknum nggak sih Aku biasanya? ingat warna almetnya Oknum guys, bukan Oknum. dia mahasiswa mana, bukan jurusan mana. Oknum. Tapi Iya. bisa dibilang orang Win cukup lah, mentalnya berani. Iya, terlalu berani. itu sisi positifnya berani menyuarakan Wow. aspirasinya. Benar banget. Tapi kadang terlalu ya teman-teman. Iya. Tergantung oknumnya. Oke teman-teman, kayak kita udah dapat banyak banget insight dari teman kita dua ini, mas-mas yang dari kampus agamis, cakep ini. yang cakep-cakep, ada yang dari UNES. Emang banyak banget teman-teman yang kita bisa pelajarin dari mereka. Tapi sekali lagi kita ingetin ya, ini cuma disclaimer aja kalau ini tergantung dari pribadinya masing-masing. Bener. Aku juga mau nambahin Kak Daniel ya. Jadi untuk teman-teman, adanya kita bahas ini itu sebenarnya untuk membuka pikiran teman-teman yang nonton atau mungkin yang nanti persiapan mau kuliah ya. Kalau Bener banget. di perkuliahan itu orangnya tuh sangat bermacam-macam. Jadi be wise ketika kalian mencari circle pertemanan atau pergaulan. Karena kalau sekali kalian bergaul sama yang seperti itu, ya kalian bakal selalunya ketemu menentukan sama banget yang teman-teman seperti itu penting Relate banget. banget sih, relate banget. Jadi perlu banget diingat Ya, kalau benar. pergaulan di perkuliahan itu sangat amat harus difilter dan dipilih Yes, dengan benar. bijak. Kita jangan kita harus pilih-pilih teman ya. Benar. Ya, kita bukan nggak boleh pilih-pilih, tapi harus pilih-pilih sih jujur. Benar. Karena circle kalian di kampus tuh menentukan Benar. gimana kalian ke depannya, Benar, guys. Oke, benar. be wise ya, Be wise satu ya, lagi. teman-teman Wah, ya. di segmen kali ini cukup seru. Kita Ya, jadi seru tahu banget. sisi Daging gelap. banget guys. Kita Ya. tahu ilmu mungkin di teknik, di akuntansi, terus juga kita tahu sisi Wah. gelap dari masing-masing univ ya Kak ya. Yang tergantung oknumnya ya teman-teman. Iya. Benar banget. Itu Iya. poinnya, tergantung oknum. Yes, Ya. bukan karena univnya teman-teman. Benar. Benar banget. Di semua univ pasti ada guys sisi gelapnya. Ya, jadi Bahkan be wise univ aja sekali. ada ya teman-teman. Oh, ada. Banyak ada. Nggak usah dibahas. Oke, I think it's enough untuk Yes. segmen ini. Terima kasih teman-teman yang masih stay nonton dari segmen 1 sampai terakhir ya Kak Daniel ya. Yes, benar banget. Makasih ya teman-teman Dengan ya. pergantian host yang beberapa kali, but Yeah. it's okay. Kita say thank you dulu untuk Terima teman-teman kasih. kita. Terima kasih. waktunya jauh-jauh. Oke, Oke, kita akhirin ya teman-teman Kita akhirin ya. So, cerita-cerita seru kita sampai segmen ini. So, oke. Oke. That's enough from us. Tripak, it's alright. Dengeran semua itu. Dengeran. Iya, kedengeran.